begitu Pak Guru senang mendengarnya. Semuanya kabarnya luar biasa. Seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan doa agar apa yang kita lakukan mendapat berkah dan barokah dari Allah. Ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk itu ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Boleh ini ya, Mas? Tuh, silakan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Oke, selanjutnya Pak Guru absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? 5. Kenapa? Tahu. Ada lagi? Oke, selanjutnya untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada bangsa, nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib. Untuk itu anak-anak semuanya dimohon berdiri. Pada pertemuan ini melanjutkan yang kemarin, yaitu P5 tentang kebersihan. Masih ingatkan kalian kemarin membersihkan apa? Apa saja yang kemarin bersihkan? Ruang kelas, apa lagi? Kamar mandi, apa lagi? Halaman sekolah ya. Nah, kita melanjutkan pada data ini, tugas akhirnya atau tujuannya pada akhir nanti ini siswa mampu ya ini mengimplementasikan dan menerapkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dengan menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kebersihan lingkungan. Jadi kita itu harus bisa ya membersihkan lingkungan karena kebersihan sebagian dari iman. Siswa secara konsisten menjaga kebersihan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Mereka memahami bahwa menjaga lingkungan adalah bagian integral dari akhlak mulia dan tanggung jawab moral yang harus dijelmakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari ini kita akan ke sini. Nanti kita akan memutarkan sebuah video. Nanti kalian pahami. Omai, kalian sudah mandi pagi belum? Sudah, Kak. Aku nanti aja sekalian sore, Kak. Kalau aku mandi sekarang, terus keringetan, aku mandi lagi dong. Ih, Kak Ucup jorok. Masa nggak mandi pagi? Aduh, iya. Gak boleh gitu dong, Ucup. Sebagai muslim yang baik, kita wajib menjaga kebersihan, baik lingkungan dan tubuh kita sendiri. Emang kenapa harus begitu, Kak? Kakak jelasin sedikit kenapa kita harus menjaga kebersihan. Simak baik-baik ya. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi hidup bersih dan sehat. Selain itu, menerapkan wudhu sebelum mengerjakan sholat juga menjadi bukti bahwa Islam sangat peduli terhadap kebersihan. Berikut ini adalah berbagai keutamaan menjaga kebersihan dalam Islam yang perlu kita ketahui. Yang pertama, menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai sesuatu yang kotor ataupun najis. Dengan menjaga kebersihan berarti termasuk dengan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang kedua adalah mengamalkan sunnah Rasul. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan teladan bagi umat Islam. Maka itu sudah selayaknya kita mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hal menjaga kebersihan. Dalam banyak hadis sahih disebutkan bahwa Rasul adalah tipe orang yang menyukai kebersihan. Beliau gemar bersiwak atau menggosok gigi untuk menjaga kesehatan mulutnya. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan sebagian dari iman. Ucup dan Umay sudah tahu kan bahwa dalam Islam kebersihan merupakan sebagian dari iman. Karena dasar inilah setiap muslim diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengan merawat kebersihan diri serta lingkungan sekitar, aktivitas ibadah pun lebih bernilai. Tak hanya untuk menaati perintah dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kebersihan juga mendatangkan manfaat buat kita dan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah, jika kita bersih, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin yang menjaga kebersihan ketika hendak sholat Jumat, termasuk mandi, memakai wewangian, dan memakai baju yang bagus, maka dijanjikan akan diampuni dosa-dosanya. Dari Salman Al-Farisi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ucup, Umay, sudah tahu kan sekarang keutamaan menjaga kebersihan? Iya kak, mulai sekarang aku mau tambah rajin mandi lagi sehari 5 kali. Ya gak perlu sebanyak itu juga, Umay. Secukupnya aja ya. Ucup, Ucup mana ya? Kok ngilang? Ucup, kamu di mana? Aku habis mandi kak. Aku mau menjadi umat Nabi Muhammad yang disayang Allah kak. Iya, sekarang wangi dan bersihkan aku. Iya, wangi. Sekarang aku mandi lagi biar disayang Allah juga. Ya udah, tapi ingat ya, jangan boros air juga. Allah gak suka sama hambanya yang boros. Sekian dulu dari kami ya teman-teman. Oke, dari video yang kalian tonton, apa yang kalian tangkap? Iya, harus rajin mandi. Apa lagi? Menjaga kebersihan. Apa lagi? Rajin mandi, menjaga kebersihan. Berapa kali mandi sehari tadi dalam video? 2 kali. Siapa yang setiap harinya mandi 2 kali? Tenggari? Wah, semuanya. Yang tadi pagi mandi, semuanya ada. Yang gak mandi ada? Gak ada ya, mandi semua ya. Dari video tadi bahwa kebersihan itu sangatlah penting. Islam juga sangat mengajarkan kebersihan ya. Oke, lanjut kita ke materi. Pentingnya membersihkan sampah ya. Tahu sampah? Tahu ya. Baru dibersihkan apa enggak? Kenapa kalau dibersihkan? Nah, oke. Mengapa membersihkan sampah itu penting? Coba yang bisa tunggari. Mengapa? Supaya apa? Ayo, Lani, mengapa? Mengapa sampah harus dibersihkan? Iya, supaya lingkungan tidak kotor. Mas Aska, kenapa sampah harus dibersihkan? Agar lingkungan bersih. Kalau lingkungan bersih, lingkungan tidak kotor, menjadikan kita sehat apa sakit? Sehat. Kalau orang sehat, umurnya panjang apa pendek? Untuk menjaga keberlangsungan hidup, maka kita perlu melestarikan kebersihan untuk anak-anak kita nantinya, untuk kita di masa tua agar selalu sehat. Maka kita mulai sekarang harus membiasakan diri membersihkan sampah. Coba ya, di samping itu apa lagi? Mengapa kita harus membersihkan sampah? Agar tidak ada penyakit di sekitar kita. Oke, lanjut.
Membersihkan lingkungan adalah suatu yang perlu kita lakukan. Pernah kalian membersihkan sampah? Di mana saja? Coba tunjari. Coba tunjari, Len. Siapa mau jawab? Yuk, acung. Ayo, Len. Ya, gimana? Di sekolah. Di mana lagi? Mbak Ke? Di mana? Di rumah sekitar, di sekitar rumah ya. Ikut kerja bakti, Mbak Ke? Iya, ikut, bagus. Ada lagi yang pernah ikut membersihkan sampah? Di mana? Masa nggak pernah? Pasti pernah. Coba, di mana? Di mana? Di mana, Len? Mbak ini di mana membersihkan sampahnya? Di rumah. Terus di mana lagi? Di pengajian, di jalan. Oh ya, Mbak. Di kelas. Di mana lagi, Mbak? Di mana? Di rumah. Jalan lagi. Di halaman. Terus jalan lagi di badan kita juga ya. Mandi kan? Iya. Berarti kita harus membersihkan semua sampah-sampah yang ada di tubuh kita, itu kotoran ya. Kalau ini adalah sampah yang ada di lingkungan sekitar, baik di sekolah, baik di lingkungan rumah, kita harus bersihkan. Kita menjaga generasi mendatang serta diri kita dan keluarga kita dengan menjaga lingkungan tetap bersih ya. Seperti diterangkan dalam video tadi bahwa Islam sangat menganjurkan kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Makanya kita orang Islam wajib menjaga kebersihan. Untuk membuat tempat tinggal kita rapi, sehat dan nyaman, mari kita mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita apa saja? Yang di sini apa saja? Halaman, terus kelas, terus kantor, toilet, mana lagi? Kantin, mana lagi? Mana lagi? Musola, ya itu adalah lingkungan sekitar kita yang perlu kita jaga kebersihan. Lanjut. Jenis-jenis sampah ya. Pernah dengar jenis-jenis sampah? Yang pertama adalah sampah apa ya? Nih, sampah organik. Apa itu sampah organik? Coba Mbak Leni dibaca. Sampah organik yang keras Mas Tunggal ini. Sampah organik sampah yang berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, disebut sampah organik. Ada banyak Peluang untuk mendaur ulang sampah menjadi kompos atau bahan bermanfaat lain. Oke, terima kasih. Tepuk salut. Jempol, 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 jempol. Salut. Terima kasih Mbak Leni telah mengatakan ya bahwa sampah organik itu sampah yang berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, disebut sampah organik ya. Sampah ini sampah yang bisa dijadikan apa? Kompos atau pupuk. Sehingga kalau sampah yang dari dedaunan, dari sisa makanan itu jangan dibakar, tapi kita gunakan untuk dijadikan apa? Pupuk di tanaman-tanaman sekitar kita. Kita berlatih menanam tanaman di sekitar kita. Ada pohon cabai, pohon apa lagi di sekitar kita? Tomat, apa lagi? Sawi, ya yang bisa kalian tanam silakan tanam. Gunakan sisa-sisa makanan atau pupuk organik ini untuk sebagai apa? Sampah organik sebagai pupuk. Paham ya? Sampah organik ya? Paham. Oke. Selanjutnya adalah sampah anorganik. Sampah anorganik ya, tadi perempuan, sekarang laki-laki membaca. Mas Sawa mau membacakan? Mas Aska? Bacakan? Ini Mas. Nih, sampah organik, sampah anorganik. Sampah anorganik, sampah yang berasal dari bahan non
logis. Ya. logis termasuk kertas, plastik, kaca, dan Logam. Oke, terima kasih Mas Eka. Tepuk salut. Sekarang sampah anorganik itu sampah yang bisa berbentuk plastik, ya, kertas, kaca, logam. Ini sampah yang tidak bisa membusuk. Nah, kalau sampah ini kita biarkan dan kita misalnya cara membuangnya dengan cara dipendam, itu akan sangat lama terurainya. Tidak bisa dijadikan pupuk. Justru sampah inilah yang bisa merusak kesuburan tanah. Makanya sampah ini harus dimanfaatkan, digunakan untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Banyak sekarang yang menggunakan misalnya plastik, sampah, ada yang dibuat apa? Paving, ya kan? Hiasan-hiasan. Jadi kita harus bisa memanfaatkan sampah ini. Nanti di kelas 5 kita P5-nya nanti sudah mulai memanfaatkan dari bahan-bahan ini. Kalau di kelas 4 kita mengenal dan membersihkan diri. Selanjutnya, sampah bahan berbahaya dan beracun. Ya, ini sampah ada yang berbahaya dan beracun. Ini yang perlu apa? Perlu kita hindari karena berbahaya dan beracun. Contoh, sisa-sisa perusahaan atau operasi yang menggunakan produk beracun dan berbahaya yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Karena sifatnya yang berbahaya, bahan ini tidak dapat dibuang sembarangan seperti sampah biasa dan perlu ditangani dengan hati-hati. Nah ini yang ada lingkungan sekitar kita, adik-adik kalian, bahkan mungkin kalian pernah menggunakannya, sampah-sampah yang berbahaya. Apa itu contohnya? Bekas suntikan yang ada jarumnya, kalian itu untuk mainan, ya kan? Pernah nggak? Itu termasuk sampah yang berbahaya, sehingga itu bisa juga kami menyuntik orang yang kena penyakit apa. Itu perlu kalian hindari, itu justru harus dimusnahkan. Jangan sampai adik kamu mainan itu kamu biarkan, ya, karena kita nggak tahu suntikan itu habis untuk apa, ya kan? Takutnya untuk menyuntik orang yang kena penyakit menular, ya kan? Sangat berbahaya, ya. Dampak negatif sampah, pencemaran. Sampah dapat mencemari udara, air dan tanah, terutama sampah kimia dan plastik. Sampah kimia tahu sampah kimia? Sampah apa? Sampah dapat membocorkan material berbahaya ke dalam tanah, mencemari sumber air tanah. Ya. Contohnya minyak, minyak itu termasuk sampah kimia. Kerusakan ekosistem, sampah yang dibuang sembarangan, misal dibuang di laut, sehingga apa? Merusak ekosistem laut. Makanya kalian jangan membuang sampah di sungai. Nanti ikannya malah makannya plastik, ya kan? Dikira ada telurnya, dibuka malah telurnya bentuknya plastik. Ikannya udah mau gemuk-gemuk. Itu kenapa? Karena kita membuang sampah sembarangan di kolam juga jangan, ya, kalau sampah itu dan juga bisa menyebabkan banjir. Banjir dapat terjadi akibat penumpukan sampah di sistem drainase, terutama selama musim hujan. Tahu drainase? Selokan itu. Nah, kamu sampah ditaruh di selokan, di sungai, itu bisa menyebabkan banjir. Manfaat membersihkan sampah. 1, kata bareng-bareng. Lingkungan membersihkan sehat. 2, meningkatkan kualitas hidup. 3, mencegah bencana. 4, melestarikan alam. 5, manfaat ekonomi. Manfaat dari membersihkan sampah. Coba dari sini ada yang bertanya, silakan ajukan dari. Ada yang mau ditanyakan?
Nanti kalau nggak ada langsung tugas. Ada yang mau tanyakan? Coba. Paham? Yang belum paham silakan. Ada nggak ada? Mas mau tanya Mas? Nggak ada yang tanya? Oke. Kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut ke tugas. Ya, nanti Pak Guru bagi kali ini adalah ruangan. Manakah yang nanti ruangan itu adalah ruangan yang nyaman, manakah ruangan yang tidak nyaman. Kalian nanti ini dipotong-potong, dimasukkan ke dalam lembar ini. Ya, dimasukkan ke dalam lembar yang ini. Nah ini, nama kelompoknya di dalam lembar dituliskan lingkungan belajar yang nyaman. Nah, nanti di sini kamu lihat mana yang kira-kira menurut kalian nyaman, nanti kalian potong dan kalian taruh sesuai dengan keadaan dalam label. Yang kedua, lingkungan belajar yang tidak nyaman. Kalau lingkungan belajar di sini gambarnya nyaman, kamu taruh di kolom lingkungan yang nyaman. Kalau yang di sini gambarnya tidak nyaman menurut kamu taruh di lingkungan belajar yang tidak nyaman. Untuk tugas jelas? Jelas. Guru bagikan ya. Nanti kalau masih ada yang kebingungan bisa bertanya. Silakan kalian membentuk kelompok seperti biasa yang telah dibagi. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Nanti saya guru bagikan ini. Silakan. Oke, kelompok 1 silakan ditulis nama ya. Jadi tugasnya silakan bekerja sama. Nanti Pak Guru menilai kerjasama kalian juga. Kelompok berapa ini? 2. Silakan. Kelompok berapa? Benar? Iya. Ini dipotong. Nanti kalau ini yang lingkungan nyaman, langsung ini. Lingkungan tidak nyaman, langsung ini. Ini di sini gambar ada lingkungan nyaman dan lingkungan tidak nyaman. Kalau lingkungan nyaman, kamu taruh di sini di tempat lingkungan tidak nyaman. Kalau di sini lingkungan tidak nyaman, kamu taruh di sini. Jadi yang bisa bukan hanya benar saja, tetapi kerja samanya harus bareng-bareng. Kompak. Bagaimana ini? Ya silakan ditulis. Silakan. Itu tulis nama kamu, nama kamu dan nama gue. Gue sudah selesai. Oke, nanti maju ya perwakilan atau semuanya nggak apa-apa kelompoknya. Oke, sebelumnya tabung anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. Dari kelompok berapa yang mau maju? Ya, silakan dari kelompok berapa? Silakan kelompok untuk memperkenalkan kepada teman-temannya. Oke. Nama saya Putri Gendang Rameswari. Perkenalkan nama saya Putri Diani. Perkenalkan nama saya Juni Revia. Perkenalkan nama saya Kino Fitri Mulyani. Perkenalkan nama saya Anna Mulyani. Silakan dipresentasikan atau sampaikan dari gambar yang kalian tempel. Ada lingkungan yang nyaman dan lingkungan yang tidak nyaman. Kita silakan dari Baladi ya. Terus kalau yang tidak nyaman,
Oke. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Enggak. Terima kasih. Oke, silakan kembali ke biasa lagi. Bagaimana? Apa kalian senang belajar hari ini? Oke, terima kasih kalau senang. Terus dari pelajaran hari ini kita tahu bahwa kebersihan itu sangat dianjurkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Sehingga kita harus selalu menjaga kebersihan. Dari yang Pak Guru tadi sampaikan, ada yang ingin bertanya? Silakan. Yo, Teng Yari, Mbak Leni mau tanya? Silakan, nggak apa-apa, tanya apa tentang kebersihan? Mau bagaimana? Ya, oh ya. Nggak ada tanya? Berarti sudah jelas ya. Pak Guru tekankan kembali bahwa kita untuk keberlangsungan hidup kita benar-benar harus memperhatikan kebersihan. Ini untuk kesehatan kita di masa yang akan datang dan juga untuk generasi kita. Supaya kalau kita tidak bisa menjaga kebersihan, maka sungai itu akan hilang lama-kelamaan, sehingga nggak ada ekosistem di dalamnya. Bagaimana anak cucu kita nantinya, ya kan? Sudah nggak tahu sungai, kenapa? Sungainya isi sampah semua, ya kan? Makanya kita wajib menjaga kebersihan. Oke ya? Oh ya tanya? Ya silakan. Sini. Ya, sini Mbak. Mau tanya bagaimana Mbak? Tanya apa? Mau membersihkan sampah? Ya, silakan. Ada sampah? Diambil mana? Oh iya, hebat sekali. Semuanya tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Ya, jadi kayak gitu. Ketika ada sampah kita harus tanggap. Ya, ada sampah Pak, saya mau ambil dulu. Nah, itu jangan malah kamu sebaliknya habis makan sampahnya dibuang sembarangan. Ya, jangan ya. Seperti itu. Yang penting intinya gitu, jaga kebersihan untuk keberlangsungan hidup kita, hidup yang akan datang. Oke, materi pada pagi hari ini itu selanjutnya ya. Tugas kebiasaan pembersihan sudah semuanya. Oke. Ini tugas ini dilanjutkan ya di rumah setiap hari. Jangan lupa. Ini seperti punyanya Mbak Ina Fitri Mulyadi. Sabtu kemarin tanggal 6 mengepel di rumah. Terus membersihkan halaman. Hari Minggunya membantu ibu mencuci piring. Hari Senin menyapu di sekolah, piket, menyapu halaman, membersihkan kamar tidur. Nah, kamar tidur harus setiap hari. Ini ya, ini berlanjut setiap hari dikerjakan tugas P5-nya. Oke, Mbak Ina saya kembalikan. Silakan semuanya nanti bersama bu gurunya Ibu Fitriani ya. Nanti sebagai pendampingnya Bu Fitri ya, untuk mengecek setiap pagi apa yang kalian lakukan di dalam lembar kontrol itu. Oke, terima kasih untuk kedatangan pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum